Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sendiri Rian Saputra. Kemudian ada Mbak Reta Restuna. Kemudian ada Mbak Hailana. Kemudian ada Mbak Rahma Sekar dan juga Rahma Fitri. Dan juga Dini Adi Saputro. Terima kasih kepada Mbak Zaro yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai mengenai topik memperdalam sebuah organisasi. Untuk Mbak Zaro sendiri, dalam organisasi, menggeluti organisasi apa ini? Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Suara aku jelas ya teman-teman? Alhamdulillah jelas. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Zaro Afifah. Dan aku juga berterima kasih kepada teman-teman udah mempercayakan ini ke aku. Dan nanti aku akan berusaha jawab sebisa aku ya. Kalau untuk organisasi sendiri, saat ini aku ada di Ormawa dan Orda. Tapi kebetulan di Ormawa kan kemarin kita udah musma, jadi sudah demisioner seperti itu. Oh, berarti dalam wawancara ini ada nilai lebih ya, karena udah menjalani 1 tahun selama mengabdi dalam Ormawa itu ya. Mbak Zaro ini dalam bagian apa ya dalam Ormawa ini? Oh iya, kebetulan di Ormawa kan aku udah 2 tahun ini. Dulu itu di tahun lalu aku sebagai anggota, dan di tahun ini alhamdulillah aku di posisi Ketua Umum HMPS KPI. Mengenai HMPS KPI, bisa dijelaskan nggak ya seluk-beluk tentang HMPS itu dan tujuannya itu apa? Oke, jadi HMPS KPI sesuai dengan namanya, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Jadi HMPS ini bakal teman-teman temuin di setiap jurusan, di setiap kampus. Mungkin di beberapa kampus cuma redaksinya aja yang beda, bisa jadi HMJ atau HIMA seperti itu. Nah, tapi pada intinya Himpunan Mahasiswa Program Studi ini adalah perkumpulan orang-orang yang bertugas atau bertujuan untuk mengkoordinir teman-teman di jurusannya agar lebih mengetahui atau lebih mengenal mengenai program studinya atau jurusannya masing-masing melalui program kerja yang dibuat oleh HMPS sendiri, dan khususnya aku di HMPS KPI. Mbak Zaro ini kan sebagai ketua, apa sih yang diterapkan dalam gaya komunikasinya itu sendiri? Apakah ada sebuah taktik tersendiri gitu? Oke, kalau aku di HMPS KPI itu lebih menerapkan ke komunikasi 2 arah ya. Jadi teman-teman semua anggota itu mempunyai hak berbicara yang sama, hak mengemukakan ide-idenya yang sama rata gitu satu sama lain. Jadi tidak ada batasan, misalnya aku sebagai ketua berarti punya hak lebih, atau teman-teman yang lain punya hak yang lebih atas yang lain. Itu enggak, menurut aku semuanya harus sama, dan komunikasi kita juga harus 2 arah, karena kita kan ngejalanin organisasi itu bareng-bareng. Aku juga nggak mungkin bisa tanpa anggotaku, begitu juga mereka gitu. Jadi itu sih yang aku terapin di HMPS KPI. Kemudian untuk struktur jaringan komunikasinya, itu sifatnya jaringan personal memusat atau radial? Kalau memusat itu istilahnya terhadap ketua itu mereka pada gabung, cuman ke lingkungannya kurang, atau radial yang ke ketuanya itu kurang, cuman ke lingkungannya itu sangat dipusatkan gitu. Kalau untuk itu gimana ya, di HMPS KPI sebenarnya dua-duanya berjalan sih gitu. Jadi kita kan ada koordinasi dari ketua umum, kemudian ke koordinator tiap divisi, baru ke anggota. Koordinasi struktural seperti itu kita berjalan, alhamdulillah. Jadi teman-teman tuh selalu berkoordinasi dulu dengan koordinator per divisinya, kemudian baru naik ke BPH, ke ketua umum dan sekretaris bendahara seperti itu. Tapi kita juga nggak lepas koordinasi di teman-teman di tiap divisinya juga tetap berkoordinasi dengan baik gitu ya. Itu yang aku rasain sih, karena meskipun aku sebagai ketua umum, tapi aku rasa aku bisa untuk berbaur dengan teman-teman. Aku bisa menempatkan diri di mana aku harus jadi ketua yang menjadi penengah, atau sebagai teman sharingnya mereka aja seperti itu. Terus yang ditekankan terhadap anggota sendiri supaya menciptakan komunikasi antar sesama individu itu gimana?
Kalau yang aku tekankan sih balik ke poin yang tadi itu ya, semua orang punya kebebasan berbicara yang sama di sini. Jadi semuanya boleh mengemukakan pendapatnya, mengemukakan ide-idenya itu bebas, dan aku nggak mau yang aku tekankan itu, aku nggak mau tiap anggota itu kayak membatasi dirinya sendiri ataupun membatasi teman-teman sesama anggotanya. Oh, berarti itu intinya. Cuman ada nilai lain mungkin dari tanggung jawab dan disiplin mungkin ya, supaya organisasinya juga berjalan lancar gitu mungkin ya. Iya, kalau tanggung jawab dan disiplin pasti sih, karena kita kan di tiap divisi juga ada pembagian job desk. Misalnya di divisi public relation ada yang menghandle sosial media kita kan juga ada beberapa ya, nggak cuma satu. Itu juga misalnya yang megang Instagram siapa, yang megang Twitter siapa. Begitu juga di divisi yang lain itu punya pembagian job desk masing-masing, dan setiap anggota harus bertanggung jawab atas job desk itu gitu. Di setiap organisasi kan pasti ada hambatan ya, yang pernah dirasakan Mbak Zaro sendiri, mulai dari lingkungan atau dari proses penyampaian informasi, bahkan atau individunya sendiri, itu yang dirasakan apa ya? Kalau untuk hambatan yang paling kerasa di HMPS KPI ini ya, di awal periode itu kan kita masih online dan corona itu masih tinggi banget, dan teman-teman yang masuk ke HMPS KPI juga nggak semuanya stay di Salatiga. Jadi keterbatasan jarak kita itu benar-benar jadi satu penghambat yang akhirnya bikin aku agak susah untuk berkomunikasi karena kita by online semua gitu. Itu sih pertama, karena masalah jarak dan komunikasi secara online itu ternyata kurang efektif. Tapi alhamdulillah dimulai seiring berjalannya waktu, teman-teman bisa gabung di Salatiga dan kita lebih sering ketemu. Jadi hambatan-hambatan itu bisa teratasi sih karena kita ketemu secara offline gitu. Oke. Biasanya hambatan itu juga muncul konflik ya. Apa sih konflik yang ada biasanya? Kan dari itu kadang-kadang ada yang nyinyir mungkin gitu. Terus cara menyelesaikannya gimana? Kalau konflik ini ya, aku sebagai ketua tuh udah memposisikan diri semaksimal mungkin biar aku bisa merata ke seluruhnya, tapi pasti akan ada satu pihak yang mungkin kurang puas dengan kepemimpinanku gitu. Sempat terjadi kayak gitu, dan aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan ke mereka, dan itu juga selalu aku bahas di forum, bahwa aku selalu bilang, teman-teman, aku selalu berusaha semaksimal mungkin gimana biar porsiku ke teman-teman semua itu adil, tapi aku juga mohon dimaklumin karena aku sebagai manusia pasti nggak bisa untuk memuaskan hati semua orang gitu ya. Dan kayak hal-hal kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu, mungkin ada mispersepsi atau miskonsepsi di hal kayak gitu, tetapi itu selalu aku bicarakan di forum, dan di forum aku nggak pernah membatasi mereka untuk mengemukakan apapun yang mereka rasakan gitu. Misalnya memang ada yang nggak serak sama aku, misalnya ada satu kejadian dia nggak serak sama aku ataupun teman-teman yang lain, aku persilahkan untuk sampaikan biar konflik-konflik itu nggak berkepanjangan. Oh begitu ya Mbak. Terus cara membangkitkan semangat dari anggotanya sendiri gitu, itu gimana ya? Cara membangkitkan semangat dengan pertama komunikasi sih dan koordinasi, dan dengan memberikan mereka ruang. Jadi kita kan di organisasi pasti punya program kerja ya. Nah, di HMPS KPI juga kita punya program kerja, dan aku rasa untuk membangkitkan semangat teman-teman dan berhasil juga itu dengan memberikan mereka ruang di tiap program kerja itu, dengan diberi tanggung jawab dan dipercaya untuk menyelesaikan tanggung jawab itu menumbuhkan semangat mereka banget. Tapi kalau di HMPS KPI itu biasanya teman-teman masih kayak minta, Mbak tapi tolong aku dibimbing ya gitu. Nanti kalau memang ada yang salah aku dikasih tahu aja ya Mbak, kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih ke komunikasi, kemudian memberikan ruang dan dipercaya bahwa mereka itu bisa tanggung jawab menyelesaikan job desk yang diberikan kepada mereka. Oh, berarti semua itu kayak dalam nilai kebutuhan, terus juga bimbingan juga harus diberikan ya, supaya mereka juga lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan mereka gitu ya. Iya betul. Gimana Mbak Reta Rastuna, ada tambahan mengenai wawancara ini? Kalau dari aku sih
udah nggak ada ya. Maaf Mbak, suaranya putus-putus. Maaf tadi sinyalnya keluar masuk terus ya. Oh iya Mbak, buat teknologi yang digunakan itu selain Instagram dan juga Twitter mungkin ya, itu apa lagi ya? Jadi kita ada blog, kita juga ada Spotify dan YouTube. Jadi HMPS KPI mengelola beberapa itu sih, ada Instagram, Twitter, blog, YouTube dan Spotify. Berarti inovasi yang dituangkan juga tentang organisasi komunikasi penyiaran Islam juga ya, seperti kayak jurnalistik, terus juga tentang broadcasting mungkin gitu ya. Betul, jadi kan kita kan di jurusan juga kita ada 3 konsentrasi kan, ada jurnalistik, broadcasting, dan public relation. Itu juga jadi divisi di HMPS KPI, di mana di tiap divisi itu kita memang mengembangkan gimana caranya biar program kerja yang kita buat itu relevan dengan apa yang seharusnya kita dapatkan di program studi gitu. Kayak misalnya di jurnalistik kemarin kita bikin pelatihan kepenulisan, itu juga targetnya teman-teman mungkin ada yang udah pernah ikut. Kemudian kita juga bikin berita di jurnalistik. Di broadcasting kita di sinematografi ya, lebih ke ada podcast juga sih, tapi ada konten-konten tutorial video. Kemudian podcastnya itu biasanya kita sama teman-teman yang emang berbakat di bidangnya ya, kayak mungkin di bidang desain grafis dan lain-lain sih. Oke, terima kasih. Gimana yang lain, ada pertanyaan lagi? Ini Mbak, mungkin kan ini udah mau pergantian periode ya. Nah itu ada pesan-pesan atau motivasi untuk penerus-penerusnya. Oke, untuk teman-teman yang nantinya akan lanjut di HMPS KPI, aku sih berpesan semoga apa yang udah kita gagas, hal-hal baik yang kita gagas di periode ini, semoga bisa dilanjutkan di periode depan. Dan jangan putus komunikasi dengan teman-teman di HMPS yang sebelum-sebelumnya, jangan putus komunikasi dengan dosen juga, karena gimana pun kita kan sejalan gitu ya. Akan lebih baik kalau komunikasi itu terus jalan, jadi nggak ada miskomunikasi antara kita. Dan semoga teman-teman di HMPS KPI yang akan datang juga bisa menciptakan atau merealisasikan program kerja yang lebih inovatif dibandingkan periode-periode sebelumnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Zahro. Oke, aku juga sama-sama, dan aku juga berterima kasih kembali ke teman-teman sudah mempercayakan ini. Semoga jawaban-jawaban yang aku berikan tadi sudah cukup menjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Untuk kelompok kami undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Rian, Mbak Reta, Mbak Rahma juga, Mas Denny, sama satu lagi tadi Mbak siapa ya?